Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di ibadah online GPA Gloria Minggu 26 Desember 2021. Panduan selama ibadah online, kita ikutilah kebaktian seperti sedang beribadah di gereja. Kita persiapkan hati dengan baik, berpakaian rapi. Jika ingin bersaksi, harap menghubungi host terlebih dahulu, fokus dan tidak sambil mengerjakan hal lain. Kemudian sedapat mungkin menggunakan headset untuk mendengar lebih jelas. Jika dalam satu keluarga join dengan beberapa aplikasi Zoom, harap menjaga jarak duduk untuk menghindari feedback. Mute audio jika sedang tidak berbicara, dan selama firman Tuhan harap stop video untuk menghindari gangguan. Panggilan ibadah kita terambil dari Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kita akan mendengarkan puji-pujian. Pujian dibawakan oleh Ibu Maria, singer oleh Ibu Regina dan juga Saudara Andre yang diambil sudah dipersiapkan pada hari sebelumnya. Shalom, selamat hari Minggu saudara semua. Kalau minggu hari ini tuh kita boleh berada di penghujung tahun 2021, kita boleh berasa bersyukur, mengucap syukur terima kasih sama Tuhan hari ini. Kalau 2021 Tuhan pimpin, yakin dan percaya Tuhan pasti pimpin 2022 untuk setiap kita, amin. Haleluya Tuhan. Pagi hari Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan yang terjadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus.
Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sampai penghujung tahun ini Bapa. Begitu sempurna Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Suka dan duka Tuhan boleh kami lewati bersama Engkau Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah Immanuel Tuhan. Kau Allah yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah online pagi hari ini Tuhan dengan satu nama yang kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sungguh kami menyatakan segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana bagi-Mu, Hosana memuji Tuhan, Hosana meninggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana bagi-Mu, Hosana meninggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana bagi-Mu Tuhan, tempat yang maha tinggi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Haleluya. Hosana memuji Tuhan, Hosana meninggikan Yesus, Hosana, 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 memuji Tuhan, Hosana meninggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, Hosana, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Awalah sumber kuat kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat.
ada sumber. Kuatku, ada sumber. Kuatku dan bagianku semuanya ada sumber. Yes Tuhan, kami mau yakin dan percaya Tuhan, kalau satu-satunya sumber kehidupan kami Yesus, kalau satu-satunya sumber kekuatan hidup kami Tuhan, ada sumber. Kuatku, ada sumber. Kuatku, ada sumber. Kuatku dan bagianku semuanya ada sumber. Kuatku, ada sumber. Kuatku, ada sumber. Kuatku dan bagianku sungguh benar Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Yesus. Segala semua harapan kami Tuhan, kami mau letakkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Yesus. Kau yang pegang Tuhan tahun 2022 Tuhan untuk setiap kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Kau gota benteng kehidupan kami Tuhan, batu karang kami yang teguh Tuhan, sumber pengharapan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya,
Saya persilakan Ibu Hervin untuk doa firman. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami ada sampai akhir penghujung tahun 2021 ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Kau juga akan menyertai dan melindungi kami Tuhan, di mana nanti kami akan memasuki tahun 2022 Tuhan, sehingga damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan melingkupi kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau juga berkati Tuhan anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pujian dan penyembahan ini ya Bapa. Biarlah apapun yang mereka kerjakan kiranya Engkau buat berhasil Bapa. Dan kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang ditaburkannya boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Hervina. Saya persilakan Om Yosef atau langsung Bapak Vincent Wijaya. Baik. Shalom semua. Shalom. Selamat pagi. Shalom, Pak Vincent, shalom. Ya, pertama-tama kepada Pak Yosef dan Ibu untuk mengundang kembali bicara di GPI Gloria Tegal Arur. Juga ada beberapa teman saya di sini yang saya lihat ada Pak Heriadi, ada Pak Ongko dan lain-lain ya. Satu persatu nggak bisa lihat. Pak Alexando, Pak. Pak Alexando, ya Pak Alexando juga. Oke. Pak Andri dong. Pak Andri juga. Oke, Pak Andri Akili ya. Oke, sorry dong. Kadang-kadang penglihat aja udah berubah. Oke, sebelum saya mulai, izinkanlah saya mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat GPI Gloria dan juga kepada Gembala Pak Yosef dan Ibu dan tim penggembalaan. Terima kasih Pak. Selamat Natal juga Pak. Tuhan berkati. Baik, boleh tolong saya untuk share screen ya Pak ya. Iya Pak. Sudah Pak, silakan Pak. Nah, kita kan selalu setiap tahun tuh memperingati Natal dan Natal dan Natal. Dan setiap kali juga Natal sebelum pandemi sih lebih ramai ya. Tapi sekarang pun mungkin sudah melihat tanda-tanda gitu ya. Kemarin malam saya makan di Pacific Place. Wah itu udah luar biasa tuh. Hiasan-hiasan Natal ada di lobi ya. Orang foto sana, foto sini. Ya keramaian sudah begitu nampak lagi ya di tengah-tengah COVID Omicron. Tadi baru saya berbincang-bincang dengan Pak Yosef, tapi kita berharap tentunya bahwa tidak ada gelombang 3, gelombang keempat ya. Betul-betul memang kita harus hidup dengan COVID, tapi kita harus jaga diri, waspada, dan terus memakai masker, kalau bisa menghindari kerumunan massa, jaga jarak, dan lain-lain. Baik, tidak ada salahnya kita memperingati Natal, tetapi kita jangan dibawa kepada pestanya, ya. Tetapi kita mau belajar setiap kali memperingati Natal itu hal-hal yang penting atau spiritual bagi kehidupan kita, aplikasinya dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini, izinkan saya membagikan atas renungan saya secara pribadi tentang pelajaran-pelajaran atau spiritual meaning ya dari kelahiran Yesus. Mungkin jarang ataupun kalaupun ada dari sudut pandang yang berbeda, maka biarkanlah
keberbedaan kita itu akan menambah kaya wawasan-wawasan kita, asalkan kita mengajarkannya dengan benar. Oke. Nah, ini yang saya dapatkan, ada 3 pelajaran yang secara rohani kita perlu amati dan kita pahami dalam kehidupan kita, lalu dampaknya dalam kehidupan kita, dan kemudian kalau kita sudah memahami, kita lakukan. Ya. Yang pertama, kita akan belajar tentunya dari kelahiran Yesus yang dicatat di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 dan Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya dalam perenungan saya memperoleh 3 poin, ya, pelajaran. Yang pertama adalah jawaban atas ayat kekecualian di dalam Matius 5 ayat 32 dan Matius 19 ayat 9. Ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang kedua, the birth of Jesus, kelahiran Yesus senantiasa mengingatkan pada kita tentang arti keselamatan. Ya. Dan mungkin ini berbeda dengan pandangan pengajar lain. Tapi ini yang saya dapatkan dari perenungan saya. Dan yang ketiga adalah kualitas orang tua yang diinginkan oleh Tuhan. Setiap kali kita mempelajari, membaca tentang kelahiran Yesus, kita diingatkan kembali sebagai orang tua, laki dan wanita yang menjadi orang tua dari anak-anak kita, tentang kualitas yang ada di dalam diri Yusuf dan Maria. Oke, mari kita lihat satu persatu. Nah, jawaban atas ayat kekecualian, ya, Matius 5 ayat 32 dan 19 ayat 9. Ayat kekecualian ini merupakan sumber kontroversi nih, ya Pak Yosef, karena banyak hamba Tuhan yang memakai kecuali karena zina, ya. Jadi kalau zina boleh lakukan perceraian. Nah, sebetulnya di kelahiran Yesus itu menjawab tentang kekecualian, ya, bahwa bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Yesus, ya. Jadi hukum Tuhan Yesus atau ajaran Tuhan Yesus tentang pernikahan itu adalah pernikahan yang monogami, yang satu dan tidak dapat diceraikan oleh manusia, ya. Nah, mari kita baca dulu, tolong kita fokus ya supaya kita ngerti ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan, ya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Coba perhatikan baik-baik ayat-ayat berikutnya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Perhatikan baik-baik. Di sini seolah-olah ada antagonis, ya. Kok bagaimana seorang status bertunangan kok sudah disebutkan sebagai suami dan istri? Nah, itulah makanya ayat ini menjelaskan kepada kita very clear bahwa Injil Matius ini difokuskan kepada umat Yahudi yang punya tradisi yang sangat spesial. Sebelum mereka resmi sebagai suami istri, ada satu tradisi Yahudi, mereka itu bertunangan 1-2 tahun sebelumnya, dan ketika mereka sudah bertunangan, mereka itu disebut sebagai
suami dan istri walaupun belum resmi sebagai suami dan istri. Hanya satu yang mereka nggak boleh lakukan dalam masa pertunangan, tidak boleh ada sexual intercourse, ya. Nggak boleh, hubungan badan tuh nggak boleh sama sekali, ya. Nah, di sini Matius sangat jelas sekali, ya, bahwa dia sengaja menjelaskan kepada readernya, pembacanya yang mendengarkan. Ini untuk orang Yahudi ada yang tradisi yang sangat spesial yang disebut dengan betrothed, ya, bertunangan itu tadi, betrothed, ya, bertunangan. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang Yesus berikan perkecualian itu adalah, ya, yang Yesus ngomong di dalam Matius 5 ayat 32 itu bicara masalah fornication, yaitu bukan perzinahan. Yesus bicara percabulan dan bukan perzinahan, ya. Yang Yesus ngomong, kalau kamu melakukan percabulan, ya, yaitu sebelum adanya pernikahan, nah, kamu boleh menceraikan. Makanya Yusuf itu karena dia orang yang tulus hati, dia udah tahu ini tunangannya kok bisa hamil, bagaimana gitu, ya. Nah, di adat Yahudi, kalau itu terjadi percabulan, yaitu adanya sexual intercourse, hubungan badani sebelum pernikahan, itu diperbolehkan. Nah, itulah yang menyebabkan ayat ini adalah merupakan jawaban dari kekecualian Matius 5 ayat 32 dan 19 dan ayat 9. Ini bukan sebagai justifikasi seperti yang para pengkhotbah, pengajar yang khotbahkan mereka, ya. Saya melihat juga ada orang pengkhotbah terkenal, wah, dia katakan boleh. Kalau zina boleh lakukan. Dan juga kita mendapati ada seorang pejabat tinggi, ya, juga di DKI, ya, karena gerejanya memperbolehkan, karena dibilang ini kecuali karena zina. Padahal yang Yesus omong kecuali zina itu dalam bahasa Yunaninya dia pakai porneia, ya, bukan moikia. Porneia itu adalah King James menerjemahkan 26 kali King James sebagai fornication, yaitu percabulan, yaitu aktivitas seksual sebelum pernikahan. Bukan moikia. Moikia adalah perzinahan, yaitu aktivitas sexual immorality setelah pernikahan. Ya. Jadi sangat jelas nih. Ya. Saya kutip Matius 5 ayat 32 dan Matius 19 ayat 9 dikatakan ini, ya. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, ya. Dan setiap orang yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina, ya. Nah, kata perkecualian itulah yang senantiasa menjadi topik di debat, kontroversi antara hamba Tuhan yang satu dengan yang lain berbeda. Tapi saya ingin menjelaskan dari perenungan saya, pemahaman saya, apa yang saya pelajari, bahwa Yesus tengah mengatakan bahwa karena zina di sini terjemahannya kurang tepat adalah karena percabulan, fornication, porneia, ya, bukan perzinahan atau bukan moikia, saudara, ya. Tetapi di sini juga di ayat Matius 19 ayat 9 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, ini hanya dikatakan oleh Injil Matius yang memang difokuskan, diutamakan kepada pembaca dan pendengar Yahudi. Tapi itu tidak pernah dinyatakan, ditulis di dalam Injil-Injil lain. Ya, Markus dan Lukas nggak pernah mengatakan seperti itu. Ya.
Ajaran Kristus tidak pernah berubah loh, teman-teman. Ayat perkecualian hanya ada di dalam Injil Matius yang memang ditujukan utama kepada umat Yahudi. Di Injil Lukas dan Markus tidak ada kecualian yang dimaksud. Kecualian tersebut hanya berlaku di tradisi bangsa Yahudi yang mengenal pertunangan 1-2 tahun sebelum mereka resmi sebagai suami istri. Perceraian dan pernikahan kembali sementara suami atau istri yang diceraikan masih hidup di dalam ajaran Yesus dan pandangan Tuhan dianggap sebagai perzinahan. Nah, ini lihat baik-baik. Ini ajaran Tuhan yang dinyatakan di dalam Markus dan Lukas. Nggak ada perkecualian. Karena audiensnya, pembacanya bukan ditujukan kepada orang Yahudi. Ya. Yahudi khusus karena punya tradisi betrothed tadi, pertunangan. Ya. Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ini jelas sekali loh, di Markus 10 ayat 11 dan 12. Juga di Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Nah, jadi ini juga bahan renungan, pelajaran bagi hamba-hamba Tuhan yang akan memberkati pernikahan secara khusus. Tentu harus minta hikmat dari Tuhan dan apa yang Tuhan ajarkan tentang pemberkatan pernikahan itu. Ya, di mata Tuhan, mohon maaf ini, saya ingin menegaskan sekali lagi. Perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan menekankan sama. God hate the divorce. Ya, Tuhan itu membenci perceraian. Kalau di dalam Malaikat dikatakan Tuhan membenci perceraian, maka di dalam perjanjian baru pun sama. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang membenci perceraian. Ya, dan Tuhan itu selalu menginginkan satu harmonis di dalam pernikahan, kesatuan, kelestarian, dan kelanggengan di dalam sebuah pernikahan. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjawab semua ya pertanyaan. Kekecualian itu bukan seperti itu yang dimaksudkan. Dan setiap kali kita mengingat ayat di dalam Matius 1 ayat 18-19 ini, kita di-refresh bahwa, oh gitu ya, bahwa ayat ini sebetulnya adalah sebagai jawaban bagi ayat zina yang merupakan kekecualian di dalam Matius 5 ayat 32 dan Matius 19 ayat 9. Pernikahan dibangun oleh Tuhan dan bukan merupakan ide daripada manusia. Maka apa yang dibangun oleh Tuhan tidak pernah akan diceraikan oleh Tuhan. Hanya manusianya yang mau melakukan perceraian karena kekerasan hati. Ya, di dalam Matius 19 ayat 8 dibilang, karena kedegilan hatimu lah Musa memperbolehkan kamu membuat surat cerai. Tapi dari sejak semula, dari awalnya, dari Adam dan Hawa, Tuhan tuh nggak pernah melakukan pemisahan. Ya, kenapa ada perceraian? Karena kedegilan hati. Itu firman Tuhan loh, bukan saya yang ngomong. Kedegilan, kekerasan hati, tidak memaafkan, tidak mengasihi, tidak melihat dari kacamata orang lain, dan lain-lain. Ya. Ini juga kita belajar ketika 2 potong kayu diletakkan bersisian, lalu dilem dan dicebit menggunakan lem dengan tekanan tertentu sampai lemnya kering, terjadilah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perpisahan dan perceraian senantiasa akan menyakitkan. Jadi kata arti disatukan itu seperti glue, seperti lem. 2 papan dijadi satu, ya. Dan kalau itu diceraikan, itu sakitnya luar biasa. Dan itu akan tidak pernah menjadi teladan, tidak pernah akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Maka jagalah pernikahan kita, dan Natal ini kita selalu diingatkan, ya. Bercerai itu dan kemudian menikah lagi, itu di mata Tuhan, di mata ajaran Yesus adalah sebuah perzinahan. Dan perzinahan itu Tuhan sangat
tidak suka akan perzinahan. Ya, itu suatu perbuatan kedagingan. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat serius dan kudus di mata Tuhan. Pasangan suami istri tidak boleh memandang enteng apa yang telah dibangun oleh Tuhan. Baik, itu yang pertama, ya, kita belajar tentang tadi, ya, ayat-ayat dalam perenungan kita tentang Natal adalah jawaban atas kekecualian yang seringkali didebatkan, menjadi kontroversi bagi para pengajar-pengajar, juga pengkhotbah-pengkhotbah. Nah, sekarang kalau Anda sudah mengetahui kebenaran, hiduplah di dalam kesatuan suami istri yang satu, hanya ada satu yang bisa memisahkan ketika Tuhan memanggil dan meninggal. Ya, hanya satu yang diperbolehkan, ya, menikah kembali adalah ketika pasangan hidupnya itu meninggal dan boleh menikah lagi. Ya, oke. Ini belajar ini, ya. Perhatikan baik-baik bagaimana supaya kita nggak terjatuh dalam perceraian. Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan, ya, tali 2 lembar itu gampang diputuskan, tapi tali 3 lembar itu nggak bisa diputuskan. Kalau suami dan istri itu bergerak ke arah Kristus dan karakternya menyerupai Tuhan, dipoles dalam kedewasaan, suami itu menyerupai karakternya Tuhan, istri juga menyerupai karakternya Tuhan. Saya percaya, ya, perceraian itu sangat jauh dan juga pertikaian-pertikaian tidak akan terjadi. Ya, kita menghendaki, ya, Pak Yosef, jemaat yang utuh, yang harmonis, yang langgeng, ya, dan kemudian bahagia tentunya. Oke, yang kedua, arti keselamatan. Nah, kita diingatkan nih bahwa di setiap momen Natal itu firman Tuhan mengatakan, ya, Ia akan melahirkan anak laki-laki, ya. Malaikat ngomong nih kepada si Yusuf, Ia, maksudnya Maria itu akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, arti keselamatan itu sebetulnya bukannya terhindar dari neraka kemudian masuk ke surga, bukan. Itu hanya sebagai bonus, itu akibat, ya. Tetapi keselamatan itu adalah bagaimana Anda dan saya sedapat mungkin dengan pimpinan Roh Kudus dan firman kebenaran diubahkan dari manusia yang berdosa ini menjadi manusia yang tanpa cacat, tanpa celah, dan tanpa dosa. Kok bisa? Sebetulnya itulah arti daripada keselamatan. Bukan yang seperti digembar-gemborkan banyak orang, ya. Percaya Yesus, mengaku dengan mulut, udah diselamatkan. Enggak. That is just beginning. Itu hanya sebagai awal, teman-teman. Ya. Nah, ini dia arti keselamatan saya ingin menggambarkan. Keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Segambar dan serupa dengan Dia. Kejadian 1 ayat 26. Penuh kemuliaan tanpa dosa. Di Efesus 5 ayat 27 jelas sekali tuh apa yang Tuhan mau. Paulus juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Efesus 5 ayat 27, ya. Itu jelas sekali firman Tuhan berkata demikian. Supaya dengan demikian, Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya. Jadi ini sebetulnya keselamatan itu grace. Makanya usaha Tuhan grace. Tapi usaha Tuhan itu butuh usaha Anda dan saya. Setelah kita menerima grace, kita menjalani grace itu gitu, menjalani kasih karunia itu, ya. Keselamatan adalah anugerah Tuhan
Namun anugerah tersebut harus dijalani oleh kita, ya. Ada bagian kita yang patut kita kerjakan, brother. Makanya di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan demikian, ya. 2 Korintus 7 ayat 1 firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita. Jadi mengajak kepada kita, Anda dan saya, marilah kita, ya. Kita udah terima nih kasih karunia, ya. Ayo marilah kita, dia bilang, menyucikan kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Jadi ada bagian Anda dan saya yang harus kita kerjakan. Setelah kita menerima kasih karunia, kita tahu firman kebenaran, Tuhan mempatraikan Roh Kudusnya di dalam kita, kita jalani kehidupan kita. Ya. Manusia itu bukan robot, brother. Ya, ingat baik-baik. Kita bukan robot. Mohon maaf kalau saya kata-katanya agak keras, ya. Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan mampu dengan kekuatan sendiri menjalani keselamatan. Maka Tuhan menyediakan Roh Kudusnya bagi kita. Maka di dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan Yohanes berkata demikian. Adalah lebih berguna kalau aku itu pergi. Karena aku akan memberikan kepadamu penghibur, roh penghibur. Dia akan roh kebenaran, dia akan diam di dalam diri kamu dan tinggal di dalam kamu. Dia akan menuntun kamu di dalam seluruh kebenaran dan mengajarkan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Itu adalah Roh Kudus. Dan Tuhan berikan firman-Nya, dicatat. Ya, di dalam 2 Timotius kita jelaskan bahwa semua firman Allah berguna untuk memperbaiki kelakuan, ya. Memperbaiki kelakuan, mengarahkan diri kita dalam seluruh kebenaran. Itu semua, saudara. Itu adalah kegunaan daripada firman Tuhan. Demikian juga di dalam Mazmur 119 ayat 107, firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan tahu, saudara, kita nggak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Hanya ketika kita turutin Roh Kudus dan firman-Nya, kita akan diubahkan, ya, kehidupan kita dari manusia yang berdosa, berkurang dosanya terus menerus dikikis, saudara, ya. Sampai kemudian ya harapan kita tanpa cacat, tanpa noda, ya. Teladan diberikan oleh dirinya supaya kita mencontoh hidupnya. Seringkali kita mendengar begini, ya. Seringkali, ya. Aku mau menjadi seperti Yesus. Kalau Anda dan saya mau menjadi seperti Yesus, Anda dan saya harus baca Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Ini adalah kalau Anda mau seperti Yesus. Dia bilang, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Itu digaris bawahi. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, he tempted in all points. Dicobai dalam seluruh titik, gitu ya. Tapi tidak berbuat dosa. Nah, bisa nggak situasi seperti kayak gini? Situasi COVID seperti gini, ya, di mana mungkin ketika ekonomi sedang surut, ya, ada kesempatan untuk misalnya korupsi. Apakah kita mampu nggak? Ini dicoba ini dalam titik seperti ini. Nggak ngambil uang perusahaan, nggak nilep, nggak nipu. Apakah bisa nggak? Nah, ini adalah ujian bagi Anda dan saya, saudara. Ya, sekali lagi, keselamatan itu proses seumur hidup. Ya, dimensinya 3 waktu nih. Masa yang lampau, sekarang, dan yang akan datang. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, I have been saved,
being saved, dan I will be saved. Ya, jadi sudah diselamatkan, yaitu ketika kita menerima Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, ya, mengaku dengan mulut, lalu kita menjalani proses keselamatan, dan nanti ujung-ujungnya ini sebuah cita-cita kita, keinginan kita yang sesungguhnya, bahwa Tuhan memberikan pada kita sebuah ujian dengan mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia, mari ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita ingin kata-kata itu muncul dari Tuhan kita, saudara. One day, ya, one day. Jadi, teman-teman, keselamatan bukan sebuah titik, tapi sebuah garis panjang. Percaya dan mengaku Yesus dengan mulut dan percaya dengan hati itu adalah sebagai langkah awal. Ya, maka manusia daging ini harus dikerat terus. Caranya gimana? Setiap Anda dan saya mematuhi pimpinan Roh Kudus dan berlandaskan kepada firman, memahami firman dan melakukan firman, saat itulah bagian-bagian yang tidak kudus dikerat oleh Tuhan, dibuang. Dan saat itulah kita dibersihkan dari bagian-bagian yang tidak kudus dan tercela dalam kehidupan kita. Jadi setiap kali kita memperingati firman ataupun memperingati Natal, kita diingatkan bahwa Yesus turun sebagai manusia itu untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dan arti keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan kita kepada rancangan Allah semula, yaitu sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Dia. Segambar, kita punya kemuliaan Tuhan, kita juga punya karakternya Dia, dan hakikat daripada Tuhan adalah kudus dan tanpa dosa. Keselamatan adalah anugerah Tuhan, namun anugerah tersebut harus dijalani oleh kita, saudara. Ya, kita bukan robot, tapi kita harus melakukan bagian kita. Tapi bukan karena kekuatan kita. Tuhan tahu. Tuhan berikan Roh Kudusnya dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan berikan firman-Nya dalam kehidupan Anda dan saya. Dan Tuhan dalam kehidupannya telah memberikan contoh terbaik hidupnya, yang tanpa cacat, tanpa celah, dan hidup kudus penuhnya. Jadi keselamatan adalah proses umur hidup, dimensinya 3 waktu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Oke. Nah, kita akan belajar yang poin yang ketiga nih, ya. Kualitas yang diinginkan Tuhan sebagai orang tua. Kualitas yang dimiliki Yusuf dan Maria adalah teladan bagi kita di era sekarang, ya, sebagai ayah dan ibu atau orang tua dari anak-anak. Orang tua yang saleh dan benar akan menurunkan anak-anak yang saleh dan benar pula, ya. Pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah di dalam rumah tangga. Apa yang dipertontonkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari adalah teladan terbaik bagi anak-anak yang tidak tergantikan oleh apapun yang ada di luar. Ya. Nah, apa yang kita belajar dari Yusuf dan Maria, karakter Yusuf dan Maria? Mari kita belajar, ya. Dan mudah-mudahan sebagai pria, sebagai wanita, kita meneladani teladan dari Yusuf dan Maria sebagai orang tua yang terkasih daripada Tuhan Yesus. Ya, saya percaya untuk dipakai Tuhan yang melahirkan Yesus sebagai juru selamat harus dicari sosok karakter yang mumpuni, karakter yang tidak bercacat celah. Ya, baik itu sebagai ayah maupun sebagai ibu. Nah, mari kita lihat karakter Yusuf dari sisi suami atau ayah. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia tidak mau menceraikannya dengan diam-diam.
yang ini ya, ia tidak mau menceraikan, ya, tidak mau tidak mau menceraikan istrinya, ya mau menceraikan istrinya dengan diam-diam. Oke. Nah, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, kita belajar dari Yusuf itu 3 karakter yang baik. Tulus hati, dikaios itu dalam Yunaninya. Tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum, ya. Dia nggak mau memberi memalukan istrinya di muka umum. Dan yang ketiga, kita mendapati seorang karakter dari Yusuf adalah ketaatannya, kesetiaannya. Nah, arti dikaios ini saya perlu garis bawahi. Dikaios itu dalam bahasa Yunani ada mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama adalah adil, fair, just, ya. Seorang yang berbuat sama, tidak memihak dalam membuat satu keputusan atau penghakiman. Ya, itu dikaios. Jadi kita sebagai orang tua nih, kalaupun membagi sesuatu kepada anak-anak kita harus adil, dikaios, ya. Juga sebagai orang tua nggak boleh kita itu hanya mengagung-agungkan, membesarkan anak kita yang sukses, sesuatu misalnya punya beberapa anak, ada anak yang sukses, ada anak yang belum sukses, diagung-agungkan terus anak yang sukses, anak yang nggak sukses di-discourage, nggak boleh, saudara. Kita harus adil, saudara. Adil khususnya juga dalam hal pembagian harta warisan, misalnya. Kalau ada yang dibagikan, gitu ya, harus adil, ya. Kalau misalnya orang tua mampu menyekolahkan anaknya, kalau satu anaknya bisa disekolahkan ke luar negeri, yang lain juga disekolahkan ke luar negeri. Jangan ada perbedaan gitu ya. Itu adalah adil. Saya melihat contoh yang sangat baik juga bagi seorang pemimpin dari kehidupan Pak Jokowi ya. Benar-benar luar biasa ya. Daerah-daerah yang provinsi-provinsi yang terpencil yang dulu tidak pernah diperhatikan, sekarang diberi keadilan yang sama. Seperti contohnya adalah Papua yang sudah terlupakan, tapi di masa Presiden Jokowi itu diperlakukan sangat-sangat baik sekali, ya. Diberikan stadion yang termegah di Asia Tenggara, ya. Jalan-jalan diperbaiki, infrastruktur yang luar biasa, dan itu hanya ada di era Pak Jokowi. Pak Jokowi tahu harus adil, Papua jangan tertinggal, tapi untuk daerah-daerah lain juga yang sudah semakin maju. Oke, itu bicara sedikit politik, cuman saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Presiden kita. Dia juga ayah daripada semua warga negara. Yang kedua, arti dikaios adalah lurus, benar, bajik, apa adanya. Karakter yang benar, ya, dibedakan dengan baik. Karena baik itu terlalu banyak ya. Kata-kata baik, anjing yang baik, kucing yang baik. Tapi yang benar itu adalah, yang benar tentang Tuhan itu adalah righteous, ya. Benar-benar karakter yang righteous, yang benar, right gitu ya. Bukan baik. Benar itu pasti baik, tapi kalau baik belum tentu benar, ya. Jadi benar dalam perkataan dan dalam motivasi, ya. Setiap perkataannya bisa dipercaya, ya. Juga motivasinya, contoh dalam hal memberi, punya motivasi yang benar, bukan untuk mempromosikan dirinya ataupun gerejanya demi disanjung atau dipuji, bukan. Jadi kalau seseorang memberi sesuatu juga harus dengan motivasi yang murni, tanpa ada motivasi yang untuk mengangkat dirinya, meninggikan dirinya, mengagungkan dirinya, ataupun gerejanya, ataupun mungkin chapternya gitu ya, dalam hal full gospel mungkin gitu ya. Tapi benar-benar lurus, benar, dan bajik. Bajik tuh udah betul-betul itu virtuous ya, betul-betul bajik tuh nggak bisa, nggak ada kejahatan sama sekali dalam dirinya. Itu namanya bajik ya. Jadi
ngelihat dari sisi manapun nggak ada kejahatan gitu ya. Dan yang arti ketiga daripada dikaios itu adalah holy, Pak Yosef. Arti dikaios itu holy. Makanya atau holy-nya dalam kaitan apa? Dengan kaitan dengan moral, tanpa cacat dan celah. Makanya kenapa Yusuf hanya sekali mimpi aja diperingatkan oleh malaikat, dia bilang, jangan ragu-ragu ambil Maria sebagai istrimu karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Dia langsung, karena apa? Dia nempel dengan Tuhan. Saya percaya bukan hanya satu kali mimpi, itu adalah satu kebiasaan yang terus digali dan ditekuni dan sudah punya oleh Yusuf. Bukan satu kali datang mimpi. Enggak, memang kehidupannya itu dia orang yang kudus, adil, lurus, dan ketika ada penampakan seperti itu dari malaikat ya, dia langsung oke. Dan dia lakukan, dia taat. Nah, jadi kita diingatkan di acara setiap kali perenungan Natal itu tentang Yusuf yang tulus hati, dikaios ya, adil, lurus, kudus. Dia juga nggak mau mencemarkan, mempermalukan ya. Nah, ini juga bagian bagi kita nih teman-teman semua. Kalau kita tahu ada seorang teman melakukan kesalahan ataupun dosa, jangan terus diuar-uarkan, digembar-gemborkan sehingga membuat malu. Sebaliknya keep it, simpan. Kalau perlu hanya ngomong 4 mata kalau kita mau negor. Itu yang seharusnya seperti itu, yang tidak mempermalukan orang lain ya. Kalau udah salah ya udah gitu loh. Apalagi kalau suami atau istri yang salah, jangan digembar-gemborkan kepada orang lain. Wah, suami gua gini, suami istri gua begini. Waduh, itu udah yang tadinya luka udah mulai mau sembuh, bisa nggak sembuh gara-gara dipermalukan seperti itu. Dan yang ketiga kita belajar dari Yusuf adalah ketaatannya, ya, ketaatannya luar biasa. Tapi taat itu pasti ada dasarnya, karena orang yang bergaul karib dengan Tuhan dan firman-Nya, pasti itu orang akan lebih cepat taat. Ya, kita diingatkan ini mengenai pernikahan. Kamu harus menghormati pernikahan. Dan jangan mencemarkan tempat tidur, katanya. Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4 ini ayat yang kuat sekali ya. Dikatakan firman demikian. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Waduh, itu keras sekali nih, ya. Mohon maaf ini bahasa Indonesianya saya terjemahkan ini. Nanti Ibrani 13 ayat 4 tadi yang saya bacakan, ya. Nah, kejadian mengenai kelahiran Yesus juga ditulis di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya bacakan ya yang ayat pentingnya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, apa yang kita bisa belajar daripada Maria? Nanti Anda dan saya bisa baca. Hamba Allah, hamba itu doulos, tidak punya hak apapun. Saudara, ini berlaku bagi kita juga, saudara. Dari kacamatanya Tuhan, laki dan perempuan itu adalah bride, mempelainya Kristus. Ya, Anda dan saya adalah doulos. Doulos itu nggak punya hak apapun. Kalau zaman dulu udah dibeli, betul-betul milik daripada yang membeli tuannya gitu ya. Nah, kita diingatkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, bahwa hidup Anda dan saya itu sudah dibeli lunas, ditebus, dan harganya sudah lunas dibayar. Di 1 Korintus 6 ayat
saya bacakan 1 Korintus 6 ayat 19. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, teman-teman, kita itu adalah dulos-dulosnya Tuhan. Karena kita itu sudah dibeli oleh Yesus, ya. Jadi number one di dalam kehidupan kita itu, apa yang menjadi kehendak Tuhan kita lakukan. Itu sebetulnya makanan. Yesus tegaskan tuh di dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, my food is doing the will of God. Ya, karena Anda dan saya adalah dulos. Tuhan yang memiliki kekristenan adalah bicara tentang melepaskan hak. Saudara, ini sudah diberikan teladan oleh Maria. Tuhan, aku ini hamba-Mu, dulos. Terjadilah padaku menurut apa yang kau kehendaki. Luar biasa sekali. Dan Maria, kita belajar juga penundukan kepada otoritas. Kepada Tuhan dan kepada suaminya. Dia nggak otot-ototan kepada suaminya, saudara. Ketika suaminya mengatakan, pergi kamu ke Mesir sekarang. Berdua. Dia pergi, saudara. Ya. Dan dia tunduk kepada suaminya luar biasa. Ya. Maria tahu bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidupnya dan hidup pernikahan bersama Yusuf suaminya. Jadi kita diingatkan setiap kali momen Natal juga bahwa ibu-ibu dari sisi ibu harus tunduk bukan tanduk kepada suami sebagai pemegang otoritas. Ya. 1 Korintus 11 ayat 3 mengingatkan kepada kita ibu-ibu, ya. Ini dari sisi ibu, ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala daripada tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala daripada Kristus ialah Allah. Ya. Ini ingat baik-baik, otoritas. Setiap kali Natal kita diingatkan, hai ibu-ibu, istri-istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan, dan hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaat. Ya. Jadi balance kita hidup kita. Dan perayaan Natal kita diingatkan atas karakter Maria. Maria adalah seorang yang taat. Dia dengan mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu, dia bersedia untuk melakukan apapun. Walaupun, saudara, walaupun taruhannya adalah masa depan daripada Maria. Ya. Juga taruhannya, saudara, dia harus mengorbankan masa depan yang cemerlangnya bersama dengan Yusuf. Ya. Saya percaya Maria juga punya angan-angan, waduh, tapi kemudian dia hamil oleh Roh Kudus dan dia katakan pada Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia mau bersedia untuk sacrifice, tapi demi untuk Tuhannya. Nah, demikianlah teman-teman gereja jemaat GPIA, ya. Sekali lagi kita diingatkan tentang 3 hal, ya, dalam pelajaran mengenai the birth of Jesus, ya. Kita diingatkan ada jawaban atas ayat perkecualian di dalam Matius 5 ayat 32 yang sering kali diperdebatkan orang, menjadi kontroversi. Sekarang kita sudah mengetahui kebenaran. Ayo kita hidup di dalam kebenaran, ya. Setiap kali kita mau ingat momen Natal, ingat loh. Ayat ini jelas sekali adalah fondasi dasar kita yang terbaik untuk menjelaskan kepada orang-orang. Oh enggak, yang dimaksudkan Yesus dalam perkecualian adalah karena Injil Matius ditulis khusus, secara khusus. Fokusnya adalah untuk orang-orang Yahudi yang punya tradisi khusus. Hanya dalam hal percabulan pornia yang diizinkan orang Yahudi itu menceraikan istrinya. Yang kedua, setiap kali kita memperingati momen Natal, kita diingatkan akan keselamatan. Bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang manusia. Tapi keselamatan itu bukan satu titik. Tapi keselamatan itu panjang, garis panjang.
Dan itu dimensinya adalah yang telah, yang sedang, dan yang akan kita terima. Ya, Anda dan saya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, dan yang ketiga, setiap momen Natal kita diingatkan akan kualitas orang tua yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, kiranya semua kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Let's be the doer of the word. Mari kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Yosef. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Vincent. Satu pelajaran yang luar biasa bagi kita. Yang ini sangat jarang dikhotbahkan oleh pendeta manapun juga. Sangat clear dan sangat jelas. Untuk mensyukuri berkat firman Tuhan ini, saya minta dengan segala hormat, Bapak Alex Kando, pimpin kita di dalam doa. Terima kasih, Pak Alex. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang hidup dan menghidupkan yang kami telah dengar. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami tidak berkesempatan untuk ke gereja. Kami melalui Zoom ini. Kami belajar Tuhan. Suatu pelajaran yang kami tidak pernah dengar. Kami berumur 88 tahun. Kami tidak pernah mendengar pengajaran yang semacam ini Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sudah memakai hamba-Mu Pak Vincent Wijaya menjelaskan arti daripada kelahiran, kedatangan, kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah namamu. Engkau saja yang memberkati Pak Vincent Tuhan. Dengan urapan yang baru senantiasa dalam menuju ke 2022 dan selanjutnya Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu ini dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah keluarganya juga. Anak-anak dan cucunya. Istri, anak-anak dan cucunya. Keluarga besar Vincent Wijaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan menghidupkan. Terpuji-pujilah namamu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami telah menerima berkat-Mu. Kami telah mendapatkan berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang kami kembalikan semuanya dengan hormat dan pujian kepadamu. Terpuji-pujilah namamu. Diagung-agungkanlah Engkau, Tritunggal yang Maha Esa, Tuhanku Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu saja Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Alex Kando. Terima kasih juga Pak Vincent. Nah, di sini juga kami melihat ada sahabat-sahabat dari Full Gospel mungkin bisa memberikan kesaksian atau sepatah dua patah kata seperti Pak Heri Adiwen, Pak Angko Wiono, Pak Andre Akili, Pak. Saya persilakan Pak memberikan penguatan-penguatan untuk akhir daripada ibadah tahun 2021 ini, Pak. Silakan, Pak. Andre Akili. Oh, Andre Akili. Iya, silakan Pak Andre. Yang pernah khotbah juga di tempat kita. Ya, selamat pertama, luar biasa. Kalau boleh dibuka videonya, Pak. Orang kangen nih, Pak. Sorry, Pak. Merry Christmas semua ya. Tuhan memberkati. Kita bisa sampai di penghujung tahun 2021 ini luar biasa. Kita menghadapi badai cobaan, tapi kita bisa melewati hari-hari lepas hari itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dengan kelahiran Tuhan Yesus yang di dalam bumi ini telah membawa makna yang luar biasa. Termasuk pada pagi hari ini kita mendengar rahasia-rahasia kebenaran dibukakan untuk kita. Menambah karakter kita supaya bisa lebih baik serupa dengan Tuhan Yesus. Dan memberikan kekuatan, memberikan kita hidup baru. Terima kasih semuanya itu atas kelahiran Tuhan Yesus di atas bumi ini sehingga sampai menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan.
Dan selamat menyongsong memasuki tahun 2022 dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Amin, amin. Pak Ongko nih, Pak Ongko udah buka Terima tuh. kasih Pak Andrea Terakhir Kili, nanti Pak kata-kata Heriadi. yang sangat memberkati. Thank you. Saya persilakan Bapak Pak Ongko. Heriadi. Pak Ongko dulu Pak, Ya, Heriadi beliau terakhir adalah kali. NPP kita, National Vice President atau Pak Ongko. Pak Ongko dulu mungkin. Silakan Pak Ongko. Atau ya monggo Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Merry Christmas semua teman-teman Full Merry Gospel, Pak Christmas, Alex Bu. Kandau, Pak Vincent sharingnya, Pak Yosef Kumala, Pak Andri Akili, dan Pak Heriadi. Merry Christmas, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kita dapat mendengarkan firman Tuhan oleh Pak Vincent yang membuat kita lebih tercerahkan kembali. Banyak isu-isu yang waktu itu terpecahkan hari ini. Terima kasih Pak Vincent. Oke, Merry Christmas semua teman-teman. Ya. Pak Yosef, terima kasih juga atas kiriman ayat-ayatnya yang sangat membantu saya semua secara pribadi. Terima kasih Pak Yosef Kumala. Ya, terima kasih Pak Ongko. Ini dahsyat teman kita, sahabat kita Pak Ongko. Nah, National Vice President kita Bapak Heriadi Wen itu beberapa puluh tahun yang lalu pernah khotbah di gereja kami. Silakan Pak National Vice President. Ya, pertama-tama selamat hari Natal. Ya, kiranya damai, terang dan kasih Kristus melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, hari ini saya mendengar firman yang sungguh luar biasa, yang memang tidak biasa disampaikan, dan boleh dikatakan lebih terperinci ya. Emang susah sekali memahami ayat-ayat yang di dalam bahasa Indonesia bahkan bahasa Inggris kalau tidak diambil dari bahasa aslinya. Ya, bahasa asli bahasa Yunani ya Pak Vincent. Ya, untuk perjanjian baru Yunani Pak. Kalau perjanjian lama Ibrani. Ya, jadi kita beruntung kita punya doktor yang belajar. Jadi kita cuma tinggal mendengar aja. Ya boleh dikatakan kita dibukakan, dicerahkan bahwa ayat-ayat itu sebetulnya isinya seperti apa yang disampaikan. Dan memang ada satu hal yang selalu menjadi polemik besar, yaitu seorang, boleh dikatakan seorang terkenal lah ya, menjadikan, atau kita terus terang belum mengerti lah apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tapi kita melihatnya kan apa yang sudah terjadi dan apa yang dilakukan gitu. Ya saya kira kita masing-masing harus memegang apa yang menurut apa yang benar lah ya. Jadi bukan pembenaran tapi yang benar. Yes. Terima kasih Pak Vincent. Sama-sama Pak Heriadi. Pak Yosef Kumala. Terima kasih juga terima kasih teman-teman NPP kita Pak Heriadi Wen. Tuhan berkati, sehat-sehat selalu. Thank you, Saya Pak. ingat lebih dari 10 tahun yang lalu Pak Heriadi Wen pernah bicara di gereja kita. Dia membawa putra tunggalnya Nathan, dan putra tunggalnya itu berdoa dalam bahasa Inggris soal doa Bapa kami. Kalau gitu nggak usah nunggu 10 tahun lagi dong Pak. Nggak usah nunggu 10 tahun lagi, next year. Iya, itu waktu Nathan belum jadi sarjana. Sekarang Nathan sudah jadi sarjana, luar biasa lulusan Aussie. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa, Pak Heriadi. Iya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak. Tuhan berkati Pak. Nggak ada yang mustahil. Nanti Nathan juga merit, Pak Heriadi masih lihat, bahkan punya cucu Pak. Amin. Sudah punya cucu dia. Iya, cucu sudah ada. Saya ngerti Pak. Maksudnya Pak Heriadi pernah share sama saya kumaha ye, pakai bahasa Sunda.
Sekarang saya udah 50 lebih, anak saya masih kecil. Pak Heriadi tenang, kalau Tuhan mau pelihara, Pak, nggak ada yang mustahil. Saya ingat Amin, kata amin, amin. saya punya papa menikah umur 50 tahun, Pak. Ternyata yang menikah umur 50 tahun ke atas tuh bibit unggul, Pak, bukan expired. Ini bukan expired. Puji Ini Tuhan. betul-betul doa saya buat Pak Heriadi. Kita kan Saya mau ikut serius. Pak Aleskando, umur Pak Oh iya, Aleskando. kalau beliau sudah umur Puji Tuhan. 88, Puji Tuhan. bahkan masih bisa setir mobil hardtop. Dari rumahnya di Kebayoran Baru sampai ke Rose Garden. Saya tanya, Pak Alex, kenapa yuk masih setir mobil? Supaya semua motorik saya sinkron, mata, otak, tangan, kaki semua. Saya belajar di situ, makanya saya nggak pakai supir, Pak. Anak saya minta, Pak Yosep, Papa pakai supir aja. Saya bilang jangan, nanti papanya nggak lincah. Walaupun udah 70-an, ya masih lincah lah Pak. Ini kemurahan Tuhan, bukan karena kita. Lincah kancol terus ya. Iya, full gospel juga tetap lincah Pak. Pak Yosep, Walaupun usia, Pak Yosep ada Iya. Pak Wijanarka tuh Pak Yosep, RVP. Siapa? Wijanarka. Pak Wijanarka, please Pak Wijanarka. Saya belum bisa lihat Pak ya. Pak Wijanarka, silakan Pak. Pak Wijanarka. Monitor Pak. Ya udah tuh, udah. Ya, Oke. selamat pagi Pak. Mohon maaf Pagi, Pak. saya terlambat Pak untuk ikut acara pagi ini di PD Gloria ini. Oh, Saya mengucapkan selamat Natal buat teman-teman semua, buat Pak Yosep, Terima Pak kasih Pak. Vincent, Pak Heriadi, Pak Ongko, dan Bapak-bapak semua yang lain yang saya nggak sebutin satu persatu. Ya, Merry saya juga Christmas, bersyukur Pak Pak. Vin. Kita akhirnya juga bisa melewati badai yang saya nggak tahu nih kapan selesainya ya, Pak. Ya, saya juga bersyukur ada komunitas gospel, ada PD Gloria yang sampai hari ini masih eksis, Pak. Luar biasa. Salut, appreciate sekali dengan PD Gloria, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Wijanaka. Ini hal yang luar biasa. Di sini hati saya betul-betul sangat terharu, di mana banyak teman-teman, sahabat-sahabat dari FGB Men Indonesia, khususnya dari pejabat tinggi, sampai semua saudara-saudara, sampai yang tertua, yaitu Pak Aleskando, ikut terlibat dalam mengikuti ibadah online ini. Dan saya katakan, kalau boleh saya suggest kepada Pak Vincent yang kekasih, ini diteruskan Pak di full gospel, diteruskan di gereja-gereja, supaya mereka punya konsep dan dibukakan pemikiran-pemikirannya dan hatinya oleh Roh Kudus, Pak. Iya Pak. Sehingga betul-betul quite clear, Pak. Sehingga quite clear, Pak. Sehingga memang ini diperlukan satu hikmat, satu kasih karunia yang luar biasa. Terima kasih Pak Vincent, Tuhan berkati. Baik Pak. Memang Thank you. kami juga tidak merayakan Natal sudah 2 tahun, Pak. Dari tahun 2020 karena crowded, kita nggak merayakan Natal. 2021 juga saya bilang kita tidak ada perayaan Natal dan tidak ada persembahan kasih. Sekarang kesempatan gereja dari tahun 2000 adalah 2020 untuk memberi kepada jemaat dan kepada masyarakat sekitar. Kemudian 2021 juga nggak ada, tapi terus gereja memberi, Pak. Bahkan saking kelimpahan memberi dari jemaat dan teman-teman kami, saya katakan tolong di stop dulu pemberiannya. Nanti untuk tahun depan, sampai saya suruh stop, Pak. Sampai saya suruh stop bukan karena kita sombong, bukan. Karena itu ayat firman Tuhan, terlebih bahagia memberi daripada menerima, bukan supaya kita jadi top, supaya Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih kalau saya ceritakan ini bukan untuk satu kesombongan, tidak sama sekali, Pak. Karena kami gereja ada di tengah-tengah kampung, Pak Vincent, Pak Heriadiwen, dan Pak Andre Akili sudah melayani kita di tengah-tengah kampung, Pak. Pak Yosep, ternyata betul. Pak Yosep, ternyata ada teman saya Ibu Linda nih dari BCA. Oh iya, monggo.
Monggo, Bu Linda. Silakan Bu Linda. Silakan Bu Linda, please. Ini teman baik saya dari Ya. BCA nih. Oh Selamat iya. pagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya dan selamat Natal buat Bapak Ibu semua. Saya puji Tuhan pada pagi hari ini bisa mendengarkan firman yang begitu indah dan luar biasa dari Pak Vincent. Pembelajarannya buat saya sesuatu hal yang baru ya. Bagus banget. Saya terima kasih dan saya appreciate Bapak sudah menyediakan waktu di pagi hari ini untuk berbagi begitu banyak hal baik untuk kami ya. Semoga dari belajar dari firman ini kami boleh terus bisa membenahi diri kami masing-masing. Itu sih, terima kasih sekali lagi. Salam buat semuanya, salam sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Amen. Terima kasih Bu Linda dari BCA. Memang Pak Vincent bergerak di bidang finance. Jadi kalau mau BCA mau bankir-bankir yang lain itu akrab, saya nggak heran dah karena memang status beliau. Terima kasih Pak. Ya, Pak Vincent ini dari dulu adalah konsultan yang sangat baik Pak untuk terutama bos-bos yang punya uang banyak nih mau perlu penempatannya di mana itu semuanya perlu konsul ke Pak Vincent nih, orang yang tepat Pak. Luar biasa. Iya. Linda. The right man on the right place and on the right time. Itu Pak Vincent. Thank you Linda. Iya benar, luar biasa. Sehat-sehat terus ya Lin. Oke. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Ibu Bos Linda. BCA, Semakin kita bos BCA dicerahkan. yang rendah hati nih bos BCA. Iya, iya, luar biasa, luar biasa. Ini kemurahan Tuhan. Memang kalau kita boleh share perjanjian lama dan perjanjian baru, perjanjian lama merupakan blueprint daripada Yesus Kristus. Itu kisah-kisah semua mengenai Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya, Musa, Firaun, segala Yusuf, itu adalah gambaran mengenai Kristus pada masa yang akan datang, itu ribuan tahun sebelum Kristus dilahirkan. Dan perjanjian baru adalah realita Kristus, kenyataan Kristus yang sudah nyata, Pak. Itu sebenarnya belajar Alkitab sederhana. Nggak usah dibuat pusing dengan apa-apa juga, cuman kita fokus saja kepada Yesus Kristus, buka hati, buka pikiran kita, minta pencerahan dari Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan bukakan. Saya yakin perenungan Pak Vincent ini nggak cukup waktu singkat. Ini waktu yang puluhan tahun sampai dapatkan firman Tuhan. Nah, kita yang sudah menerima ini, saya katakan, saya dan jemaat seluruh GPA Gloria ini sangat diberkati, Pak. Ini satu pelajaran, memang Pak Vincent adalah pengajar yang luar biasa. Pengajar yang luar biasa dan sangat diberkati. Iya, terima kasih Pak Vincent. Sama-sama Pak. Oke. Lagi untuk pelayanannya. Lanjut terus Pak, ini Pak untuk full gospel dan yang lain-lainnya di gereja-gereja Tuhan Pak. To God be the glory Pak. Oke. Iya. This is a very something new Pak. Iya. Iya. Terima kasih semua teman-teman dari FGBMFI. Tuhan berkati dan jemaat GPA Gloria, Tuhan berkati. Chris, mungkin ada pengumuman, silakan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Vincent dan Bapak Ibu sekalian dari Full Gospel. Saya akan membacakan untuk pelayanan ibadah kita di 2 Januari nanti. Kita ibadah 2 tatap muka juga serta online, serta menunggu dari arahan pemerintah berikutnya. Koordinator dan WL, ibadah kita akan dimulai jam 8 pagi seperti biasa di 2 Januari 2022. Koordinator dan WL oleh Bapak Erwin Gunawan, singer Bapak Hosea dan Ibu Riana. Doa firman oleh Bapak Johan DP. Kemudian doa persembahan Ibu Heni Ningsi. Persembahan dibawakan oleh Saudara Jason, Saudara Jason W, Jason, dan Saudara Peter, Saudara Andre. Kemudian multimedia oleh Saudari Dewi Mulyani, soundman Saudara Agape, dan perimatamu Ibu Cuncun. Mungkin tidak ada pengumuman lain dari saya kembalikan ke Bapak Pendeta Joseph Kumala. Saya persilakan. Iya,
Baik, nanti tahun depan kita udah on-site, sudah kebaktian ibadah seperti biasa lagi, dan sekalian disertai dengan perjamuan kudus. Ya, sekalian dengan adanya perjamuan kudus, mohon persiapan diri kita semua, dan kami mohon teman-teman dari FIB MFI boleh bisa datang melayani secara on-site, Pak, secara tatap muka, Pak. Ya. Kalau ini 2 tahun ini betul-betul crowded, maksudnya crowded dengan isu ini, itu, dan banyak sekali yang mengalami COVID, bahkan tidak sedikit teman-teman kita yang meninggal. Nah, sekarang kalau kita yang masih hidup, mari kita membawa dampak kepada teman-teman sekitar, khususnya keluarga, saudara, famili kita, dan tetangga-tetangga kita, dan teman bisnis kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Engkau sudah memimpin ibadah online kami, bahkan Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa ini, yang boleh dikatakan untuk pertama kali semua kami mendengar pengajaran seperti ini ya Bapa. Bapa, kami bawa di dalam doa Tuhan untuk anak-Mu, Bapak Vincent Wijaya, Bapak roh hikmat, roh akal budi, roh marifat daripada-Mu, terus bongkarkan rahasia kebenaran firman-Mu, dimanapun anak-Mu berada, jadikan beliau saluran berkat yang luar biasa. Kami bawa di dalam doa Tuhan untuk keluarga, istri Ibu Huni, anak-anak, menantu-menantu, dan cucu-cucunya Tuhan, dan bisnisnya, dan pelayannya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Seberapa banyak teman-teman kami dari FGB MFI yang sudah ikut hadir, Pak Alex Kando, Pak Heri Heriadi Wen, Pak Andre Akili, Pak Ongko, dan Pak Wijarnaka, serta seluruh jemaat-Mu yang sudah bersama-sama kami join dalam ibadah online ini. Tuhan berkati. Tahu apa yang menjadi kerinduan hati pribadi, kekasih-kekasih dan seluruh jemaat kami satu persatu. Bapa, kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan kepada yang lemah, berikan penghiburan kepada yang susah, berikan kelepasan kepada orang yang terikat oleh apapun, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang sakit apapun Tuhan jamah dalam nama Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus Kristus jadilah sembuh. Bapa yang usaha, yang bisnis Tuhan, baik secara online maupun secara langsung tatap muka, Tuhan berikan perlindungan-Mu Tuhan, berikan proteksi-Mu Tuhan, bahkan berikan hikmat, sehingga semua anak-anak-Mu pada tahun 2022 kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan harapan kami dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami percaya Tuhan, tahun 2022 adalah tahun kelimpahan berkat. Siapapun anak-Mu yang sungguh-sungguh ibadah kepadamu, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Terpuji-pujilah Bapa dari kekal sampai kekal. Bapa, sekarang kedangkanlah tangan-Mu atas kami dan curahkan berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beserta persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ku
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Pak Yosef.